People, ketemu lagi bersama saya, Dr. Go. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemilihan metode sunat bagi orang dewasa. Nah, saya tahu ketika orang dewasa itu ingin sunat, itu pasti ingin memilih metode yang paling cepat penyembuhannya dan paling mudah perawatannya agar bisa langsung bekerja, kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemilihan metode yang bagus. Mungkin teman-teman bisa menjadikan pertimbangan apa metode yang teman-teman bisa pilih. Jangan kemana-mana, tonton video saya sampai habis ya. Nah, jadi pada orang dewasa seringkali menanyakan kepada saya, metode apa sih dok yang paling cepat penyembuhannya, yang bisa langsung beraktivitas? Nah, pada video ini saya akan membahas tentang hal tersebut. Jadi sebelumnya saya harus bertanya dulu pada teman-teman yang menanyakan kepada saya, pekerjaan aktivitas yang dimaksud itu seperti apa? Karena rata-rata metode sunat sampai saat ini itu bisa beraktivitas seperti biasa kecuali metode laser. Untuk metode klem dan metode stapler itu bisa beraktivitas seperti biasa setelah sunat. Aktivitas seperti biasa seperti apa? Satu, jalan-jalan seperti biasa, kemudian angkat barang-barang yang tidak terlalu berat, kemudian melakukan aktivitas biasa lah, pokoknya yang tidak menyebabkan tekanan pada bagian bawah ini meningkat. Yang dilarang adalah lari-lari, kemudian lompat-lompat, kemudian mengangkat barang yang terlalu berat, kemudian bersepeda dan berenang. Hal tersebut sebaiknya dihindari apapun metodenya. Karena hal tersebut itu, kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya seperti mengangkat beban yang terlalu berat atau berlari lompat, itu pasti menyebabkan tekanan di bagian bawah itu meningkat. Sehingga bisa menyebabkan bengkak atau berdarah. Nah, hal tersebut harus dihindari apapun metodenya. Nah, jadi apa dong dok? Pilihan yang tepat agar saya bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau pertanyaannya adalah aktivitas biasa, itu teman-teman bisa menggunakan metode klem atau metode stapler. Nah, saya akan bahas keunggulannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing, sehingga teman-teman bisa memikirkan dan memutuskan metode apa yang paling cocok buat teman-teman. Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk dua metode ini sama-sama tidak boleh lari, lompat, berenang, naik sepeda, dan naik tangga dulu, minim selama 2 atau 3 hari. Gitu. Untuk metode klem, itu setelah disunat, teman-teman akan terpasang seperti alat klem itu ya. Jika teman-teman belum tahu metode klem seperti apa, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, metode klem itu setelah dibius, kita lakukan pemasangan klem, kemudian baru kita potong. Nah, klemnya itu akan nempel terus di Mr. P teman-teman. Nah, itu baru kita buka setelah 1 minggu. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah setelah dilakukan pemasangan klem, pulangnya itu teman-teman bisa langsung mandi. Mandi seperti biasa, kemudian disabunin, kemudian tinggal diberi salep saja. Perawatannya hanya diberikan salep, kemudian disemprot, dicuci, dibilas setiap habis kencing. Perawatannya sangat mudah dan praktis. Dan bisa, terutama teman-teman bisa mandi seperti biasa. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah klem yang nempel di burung ini pada orang dewasa ya tergantung besar kecilnya ya Mr. P bagaimana.
Ya, itu klaimnya itu menyesuaikan. Ya, kekurangannya karena dia nempel terus selama 1 minggu, otomatis ketika teman-teman memakai celana dalam atau memakai celana itu pasti terasa ada yang ganjal. Tapi tidak nyeri kok. Terasa seperti ada yang ganjal. Jadi, jika teman-teman kerja, sebaiknya teman-teman bisa menggunakan celana yang longgar atau celana kain. Gitu, sehingga tidak menekan alat klem tersebut. Kerugiannya hanya itu dan setelah 1 minggu klem harus dilepas. Setelah dilepas ya bisa aktivitas biasa, kemudian mandi tetap bisa seperti biasa, tinggal diberi salep saja. Untuk metode stapler, keuntungan dan kerugiannya apa? Nah, tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru melihat video ini, teman-teman bisa ketik like dan subscribe video saya, kemudian tekan loncengnya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bingung memutuskan menggunakan metode apa, teman-teman bisa share video sini. Oke, saya lanjut ke metode stapler. Nah, keuntungan dan kerugiannya apa, Dok, untuk metode stapler ini? Untuk metode stapler, keuntungannya adalah setelah dilakukan bius, kemudian kita pasang alat staplernya, kemudian kita staplerkan, itu tidak ada alat besar yang menempel pada Mr. P, teman-teman. Nanti itu hanya ada seperti silikon tipis, kemudian ada staplernya. Nah, itu nanti bisa lepas sendiri. Jadi keuntungannya adalah tidak ada barang atau benda yang menempel besar di bagian Mr. P sehingga teman-teman tidak merasakan ada yang ganjel atau yang mengganggu ketika beraktivitas. Tapi kekurangannya pada metode stapler ini adalah ketika setelah habis dilakukan sunat dan dilakukan stapler itu akan dipasang kasa dan perban, kemudian perban tersebut akan menempel selama 2 hari. Nah, ketika perban itu menempel, ya diharapkan perban jangan basah, kena air atau kena kencing, karena bahaya bisa infeksi. Jadi, jika menggunakan metode stapler, disarankan teman-teman mandinya itu menggunakan seka aja. Atau jika ingin mandi, harus ditutupin kresek dulu agar air tidak jatuh atau membasahi kasa yang sudah dipasang. Kerugiannya hanya itu aja sih. Untuk nyerinya ya hampir sama, penyembuhannya juga pasti lebih cepat yang menggunakan metode stapler. Setelah disunat hanya bengkak saja, kemudian perawatannya ya kasanya itu hanya dipertahankan selama 2 hari. Setelah 2 hari, teman-teman bisa buka sendiri kasanya. Mudah dan praktis. Setelah dibuka, baru teman-teman bisa mandi seperti biasa, disabunin, dikeringkan, kemudian tinggal diberikan salep. Nanti alat staplernya itu bisa lepas dengan sendirinya setelah kurang lebih 2-3 minggu. Loh, kok lama, Dok? 2-3 minggu? Iya, karena pada minggu pertama itu staplernya itu, kulitnya itu biasanya sudah nempel, hanya tinggal lepasnya stapler ini. Sudah tidak sakit kok. Jika sering berendam dan diberikan salep, lepasnya itu pasti akan lebih cepat. Gitu. Nah, itu adalah pilihan metode untuk orang atau orang-orang yang sudah dewasa jika ingin sunat. Kemudian mungkin ada yang tanya, kalau metode laser gimana, Dok? Nah, kalau metode laser itu disarankan teman-teman istirahat dulu atau mengambil sunat di hari yang ada liburnya. Minimal 3 hari lah. Biasanya saya minta untuk istirahat di rumah, tidak boleh banyak bergerak dan aktivitas dulu. Karena pada penggunaan metode laser, setelah dilakukan pemotongan, itu akan dilakukan penjahitan secara manual. Resikonya ya bisa berdarah. Sehingga tidak boleh aktivitas yang terlalu berat dulu selama minimal 3 hari, agar luka itu bisa sembuh, jahitannya udah bisa rapet duluan. Nah, setelah itu bisa kontrol untuk dilepas.
kemudian baru bisa aktivitas seperti biasa. Sekian video dari saya, semoga membantu teman-teman mendapatkan insight atau mendapatkan gambaran untuk metode apa yang sebaiknya teman-teman pilih ketika akan dilakukan sunat. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar video saya, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa ketik like dan subscribe video saya. Sekian video dari saya. Sehat selalu. Dadah.